Halo semuanya, balik lagi di Everybody is Somebody. Terima kasih udah menonton di seri-seri berikutnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu di mana beliau ini sedang menjalankan kuliahnya S3 di Arab, tapi dari S1 langsung ke S3 tanpa melalui S2. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung sambut Sir Eko. Halo Sir Eko. Halo. Halo Sir. Ya, oke. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Sir. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Saputro, panggil aja Eko, ya bisa Kak Eko, Mas Eko, atau bisa juga Rahmat, ya bebas gitu ya. Nah bener banget, alhamdulillah saat ini saya mendapatkan beasiswa direct PhD, jadi dari S1 langsung S3 di Arab Saudi, tepatnya di King Fahad University of Petroleum and Minerals, atau biasanya dikenal KFUPM. Oke, thank you Sir udah datang ke Hots kali ini untuk sharing-sharing dan berbagi cerita Sir. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, boleh nggak sih Sir cerita sedikit nih dari masa kecil Sir itu tumbuh besar di keluarga yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Oke, nah sebelum kita masuk ke sana, ini sebenarnya spesial banget karena dulu aku pernah di sini teman-teman. Jadi kembali ke situ kayak wah nostalgia banget gitu ya gitu. Jadi mungkin nanti kita akan cerita tentang part itu gitu ya. Oke, jadi untuk cerita masa kecil ya. Jadi aku tuh lahir di Batam. Aku sebenarnya bukan lahir di Batam sih, tapi aku besar di Batam. Jadi aku lahir di Kebumen. Umur 3 tahun orang tuaku merantau ke Batam. Jadi aku besar di Batam. SD, SMP, SMA di sana. Terus kalau dari background keluarga, alhamdulillah background keluarga itu masuk yang ke menengah ke bawah gitu ya. Jadi SD negeri, SMP negeri, SMA negeri gitu. Alhamdulillah seperti itu. Kalau orang tua masih kerja jadi ibu bangunan, terus ibu jadi ibu rumah tangga aja. Apa sih yang paling sering tentang cara keluarga Sir ini buat mendidik Sir sekarang? Oke. Nah, satu hal yang spesial yang aku ingat dari keluarga itu dari ayah sebenarnya. Kayak ayah sama ibu dua-duanya, tapi untuk pendidikan sendiri khusus itu ayah. Jadi meskipun ayah itu tamatan SMA, jadi ayah sama ibu juga kuliah, ibu itu tamatan SMP. Tapi yang paling berkesan itu adalah meskipun mereka nggak kuliah, tapi mereka tuh sangat memotivasi aku tuh untuk pendidikan itu untuk sangat penting gitu. Jadi memang dari kecil tuh memang kayak misalkan sekolah, kamu tuh harus di sekolah yang bagus gitu ya. Meskipun negeri tapi di encourage untuk kalau bisa masuk sekolah ini sekolah unggulan gitu-gitu kan. Terus yang paling gue ingat juga meskipun ayah buruh bangunan, tapi ayah tuh masih sempetin buat nemenin aku belajar, gitu. Nah jadi itu salah satu hal yang oke juga sih menurut aku kayak kenapa sih aku misalkan bisa senang belajar atau misalkan senang berkarir di dunia pendidikan? Karena memang dari kecil aku tuh udah dibuat untuk senang dalam belajar gitu. Jadi ketika misalkan ayahku pulang kerja, ya biasa kan buruh bangunan capek angkat-angkat gitu kan, tapi ayahku tuh masih punya waktu untuk ayo belajar gitu. Nah kebanyakan orang tua kan kalau misalkan nyuruh anaknya belajar, ya udah suruh anaknya belajar ya nonton TV atau main HP. Tapi kalau ayahku enggak. Oke, misalkan kita dari jam 7 sampai jam 9 itu nggak boleh nonton TV gitu kan. Oh ya udah. Jadi ayahku tuh matiin TV, ayahku tuh duduk samping aku meskipun dia baca koran atau ngisi TTS zaman dulu gitu kan. Tapi dia nemenin aku belajar. Gitu sih cara didik orang tua aku gitu kan. Yang aku ingat gitu. Namanya sambil ngebimbing ya, jadi kalau Sir ada pertanyaan bisa langsung nanya dan bisa diskusi langsung gitu ya. Oke. So, dari situ berarti Sir kayak oke, itu saya harus kuliah dan saya harus mulai lebih dari ini nih. Nah kalau untuk prinsip itu sendiri sebenarnya orang tua tidak secara langsung ya, misalkan kamu tuh harus kuliah gini-gini, enggak, tapi orang tua tuh mengencourage dari dulu tuh mulai dari dari zaman SD atau SMP gitu. Jadi yang orang tua encourage itu adalah kamu tuh misalkan kalau sekolah itu nggak usah mikir nyari nilai atau nggak usah mikir nyari juara satu. Tapi kamu pikir aja cari ilmunya gitu. Kamu suka ilmu apa, kamu tertarik ilmu apa, ya udah belajar aja. Toh nanti nilai sama ranking itu akan mengikuti. Dan ternyata bener, alhamdulillah gitu kan. Jadi memang dari kecil tuh udah di-encourage itu. Jadi kalau misalkan orang-orang tua biasanya kayak encourage anaknya, kamu nanti harus jadi dokter ya gitu. Atau kamu kalau misalkan mau punya banyak uang, kamu harus jadi ini nih misalkan gitu. Orang tua aku nggak pernah. Orang tua lebih kayak kamu sukanya apa gitu kan. Dulu manggil abang kan, abang sukanya apa. Misalkan dulu emang aku tertarik di fisika matematika dari kecil kan. Dulu SD belum ada fisika sih, tapi udah mulai matematika, IPA gitu-gitu kan. Terus mulai ada fisika SMP, SMA, mulai tertarik gitu-gitu kan. Ya udah orang tua support gitu kan. Kalau misalkan mau senangnya di situ, ya udah nggak apa-apa di situ. Jadi sampai kenapa aku bisa mikir aku harus kuliah segala macam? Ya karena memang aku senang sama ilmunya gitu. Nah dulu waktu aku SMA, alhamdulillah sempat juara umum juga waktu itu. Nah waktu itu
ada salah satu guru tuh yang bilang sama orang tua waktu bagi rapot kan, karena aku tuh sukanya di fisika, matematika, tapi aku jelek di biologi gitu, karena emang orangnya malas ngafal aja sih. Nah jadi waktu itu gurunya bilang, Bu ini anaknya sebenarnya potensial kalau dia mau kedokteran, gitu kan, nilainya yang lain bagus, tapi kenapa nih biologinya kok jelek gitu kan. Terus waktu itu ibuku bilang, oh ya udah, kayaknya memang anaknya nggak tertarik di situ. Kalau saya ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang dia nggak tertarik di biologi dan dia ngerasa emang susah, ya udah nggak masalah kalau nilainya jelek gitu kan. Yang penting kan nilai yang dia suka, matematika fisika bagus gitu. Jadi alih-alih misalkan orang tua aku ngedikte aku harus jurusan apa, mereka lebih nyerahin aku senangnya di mana. Gitu. Makanya pada akhirnya aku ambil nuklir, dan ketika aku ambil nuklir juga aku tanya sama orang tua sih sebenarnya kan. Gimana nih? Aku tuh mau ngambil jurusan kuliah tapi tertariknya di nuklir gitu kan. Nah orang tua support aja gitu kan. Orang tua nggak mikir kerja di mana dulu, bahkan aku yang sempat nanya gitu kan. Tapi kalau nuklir mungkin nanti pekerjaannya akan susah gitu kan, gitu-gitu. Terus orang tua cuma bilang gini, kamu tuh jangan kuliah karena mau kerja gitu. Kamu kalau misalkan kuliah ya karena memang kamu enjoy aja, kamu senang sama ilmunya. Masalah kerjaan itu kalau memang kamu suka sama ilmunya, ilmu apa tuh pasti ada kerjaannya gitu. Jadi memang orang tua nggak pernah ngedesain buat harus kuliah ini, harus kerja ini, enggak. Nah dari situlah kenapa aku suka kuliah, karena memang aku senang sama ilmunya gitu. Oke, menarik banget sih. Banyak orang tua yang kayak kamu harus dapat nilai 100, kamu harus jadi juara 1. Tapi yang dididik dari orang tua itu malah apa yang kamu suka kamu tekuni. Iya, gitu. benar. Kalau nilainya jelek ya udah, bukan itu yang dicari, bukan nilai. Iya, bukan nilai. Tapi ilmunya. Oke, nice. Oke, kita ke selanjutnya nih. Saya tahu Sir Eko itu lanjut dan berhasil masuk UGM, salah satu top university di Indonesia, dan ambil teknik nuklir. nuklir. Oke. Pertama, kenapa ambil teknik nuklir dan dari mana datangnya ketertarikan itu? Gimana sih reaksi keluarga gitu kalau pilihan Sir itu mau teknik nuklir? Mungkin kalau saya pribadi teknik nuklir. Ya, saya pertama kali kenal teknik nuklir itu waktu SMA ikut Olimpiade. Nah, Olimpiade Astronomi namanya. Dulu saya sempat ikut Olimpiade Astronomi waktu SMA. Nah, di situ ada satu topik pembangkitan energi bintang. Jadi kita pelajari tentang bintang lah. Kenapa kok bintang itu bisa bersinar dan seterusnya gitu kan, matahari. Nah, ternyata ada reaksi nuklir di sana. Nah, itu pertama kali aku tahu tentang nuklir gitu kan. Terus kedua ada alumniku juga atau seniorku lah waktu di SMA gitu kan. Nah, dia tuh ngambil S1 teknik nuklir di UGM. Terus tertarik kan, oh waktu itu juga lagi tahu nuklir dari astronomi, terus ada juga nih senior yang ngambil nuklir kan. Akhirnya tanya, ternyata di situ baru muncul ketertarikan. Oh ternyata nuklir itu tuh kalau kita pakai buat energi, ternyata itu bagus banget gitu kan. Jadi dari sesuatu yang kecil kita bisa menghasilkan energi yang sangat besar gitu kan. Nah, itu jadi solusi masalah energi saat ini gitu kan. Apalagi waktu itu pas zaman-zaman SMA 2019 itu kan lagi banyak isu-isu tentang batu bara, tentang polusi dan lain-lain kan. Jadi ya tertariknya di situ. Nah, reaksi keluarga karena aku tuh tipe yang selalu cerita ke keluarga gitu kan. Kayak misalkan Olimpiade Astronomi, aku cerita nih belajar apa aja gitu. Meskipun orang tua nggak ngerti tapi senang cerita aja gitu kan. Oh, belajar ini. Terus akhirnya orang tua tahu nih tertarik di sini gitu kan. Terus akhirnya orang tua suruh, ya udah kalau memang tertarik dulu coba nih cari tahu senior yang pernah di sana atau yang sedang di sana gitu kan. Nah, itu ada seniorku waktu itu. Jadi suruh tanya-tanya, terus akhirnya aku tanya-tanya kan, oh ternyata nuklir tuh belajar ini dan fokusnya di energi dan seterusnya kan. Akhirnya ngobrol sama orang tua, oh ada S1 UGM. Terus nanti kerjanya di mana? Kalau di Indonesia tuh bisa masuknya ke BRIN. Kalau dulu sih Batan namanya kan. Nah, Batan, Badan Tenaga Atom Nasional. Nah, sekarang diluput jadi BRIN gitu kan. Atau kemudian bisa berkali di luar negeri juga gitu-gitu kan. Nah, dari situ tuh, oh ya udah kalau memang aku suka sama ilmunya, ya udah orang tua support aja gitu. Oke. Nah, cara Sir Eko belajar gimana dari SD, SMA gitu? Mungkin ada yang sampai sekarang ini masih dipertahankan itu gimana? Sir les nggak sih? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah Sir? Nggak pernah. Oke. Jadi dari SD, SMP, SMA alhamdulillah nggak pernah les. Ya mungkin secara kasar karena mungkin nggak ada duit aja sih gitu kan. Tapi ada satu prinsip yang sampai sekarang tuh apa ya? Itu melekat di aku yang orang tua ajarkan gitu kan. Yang orang tua tuh ajarkan dulu, misalkan nih kalau kita belajar sendiri di rumah, kalau kita nggak tahu, yang pertama nanya sama orang tua. Kalau orang tua nggak tahu, nanya sama guru di sekolah gitu. Kenapa? Karena kita punya guru di sekolah. Dan jangan malu bertanya. Nah ini sebenarnya ini masalah anak-anak zaman sekarang dan juga masalah generasi juga dulu ya gitu. Malu bertanya, takut salah. Nah orang tua aku bilang, kamu kalau misalkan nggak tahu ya nanya. Kamu nggak usah, misalkan ada teman yang lebih pintar gitu, nggak usah minder. Ya orang kamu nggak tahu, tinggal nanya aja gitu kan. Misalkan nih nggak sempat nanya waktu belajar misalkan. Nanya waktu istirahat atau pulang sekolah. Jadi dari SD itu selalu diajarin kalau kamu misalkan nggak ngerti, langsung tanya guru saat itu.
Misalnya kalau nggak sempat dalam jam pelajaran, nanti pas pulang sekolah atau pas istirahat, gitu kan, ada bel istirahat atau pulang sekolah, datangnya aja guru 5-10 menit tanya, "Bu, saya nggak ngerti bagian ini," gitu. Nah jadi dari situ tuh pada akhirnya ya udah aku terbiasa untuk kalau misalkan aku belajar ya belajar sendiri, gitu kan, belajar sendiri. Dan yang orang tua aku ajarkan itu dari dulu, kalau kita mau belajar sesuatu, usahakan kita belajar dulu sebelum pelajaran itu dimulai di kelas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita belajar langsung di kelas, kadang-kadang itu malah lebih nggak ngerti dan kita bingung mau nanya apa. Nah gitu. Tapi kalau kita udah baca duluan, kita nggak ngerti yang ini nih. Jadi sampai kelas gitu kita udah tahu apa yang mau ditanya. Dan kalau dulu yang orang tua bilang, ya kita juga satu langkah lebih depan sih gitu kan. Teman-teman lain mungkin belum baca tapi kita udah baca. Nah itu aku praktekin sampai sekarang gitu kan. Ya misalkan nih waktu kuliah sekarang gitu kan, atau dari S1, kan kita udah dapat nih silabus mata kuliah gitu-gitu kan. Nah kita bisa baca tuh. Misalkan ini buku buku acuannya apa. Nah ini kita kalau nggak beli mungkin download dulu bukunya atau baca di perpustakaan. Jadi sebelum kelas tuh kita udah baca dulu. Nanti kita belajar ABCD. Dari ini nih mana nih yang kita bener-bener nggak paham nih. Nah jadi waktu kelas tuh kita bisa banyak bertanya. Kayak gitu sih. Oke, berarti ya sih one step ahead ya. Ya dipersiapkan dulu. Oke, kita balik lagi. Itu menarik sih. Berarti Sir dari dulu doyan belajar ya? Ya, alhamdulillah sih. Oke, alhamdulillah. Out of nowhere, ini pertanyaan aja. Tapi Sir main game nggak gitu-gitu? Hobi Sir gitu-gitu? Nah kalau main game sih enggak ya. Nah ini juga karena dari kecil tuh orang tua aku tuh bilang kalau game itu tuh main game itu adalah hal yang buang waktu jelek gitu-gitu loh. Jadi itu tertanam aja di otak gitu kan. Jadi dari kecil emang nggak pernah main game. Cuma kalau saat ini tuh aku melihat ya game itu sebenarnya nggak apa-apa asalkan memang tahu waktu dan bisa bagi waktu gitu kan ya. Gitu. Tapi karena memang dari kecil udah diajarin kayak cari hobi yang lain selain game, jadi emang sampai sekarang nggak punya ketertarikan main game gitu. Terus kalau misalkan ngapain kalau misalkan kayak butuh main-main. Nah kalau dulu zaman kecil kan SMP SMA tuh masih banyak permainan lah, main bola atau kemudian main-main dulu namanya sembunyi endop dan lain-lain gitu loh, permainan anak-anak kan gitu. Terus kalau SMP SMA lebih dialihkan ke yang lain, misalkan kayak dulu organisasi SMP ikut pramuka, SMA ikut rohis. Terus kayak misalkan aku suka baca puisi gitu kan, ya udah baca puisi dan lain-lain gitu. Jadi alihkan ke yang lain. Kayak kalau sport mungkin aku suka badminton kayak gitu. Oh berarti game enggak ya? Kalau game enggak gitu. Dan dari kecil main PS pun enggak pernah. Seriusan Sir? Iya, dulu kalau misalkan ada teman-teman PS tuh cuma nengokin aja, tapi nggak pernah main. Dan memang nggak ada ketertarikan juga sih buat main gitu. Keren. Gitu. Keren, berarti didikan orang tua Sir itu mantap banget sih. Alhamdulillah. Keren. So kita balik lagi Sir mengenai perjalanan Sir S1 ini ambil teknik nuklir. Sir ini kan masuk ke UGM ya, lewat jalur bidik misi. Nah bisa ceritain nggak sih Sir proses dapetinnya gimana? Terus apa aja sih yang Sir siapin? Itu program apa Sir kalau boleh? Oke, pertama bidik misi itu sebenarnya bukan program masuk UGM. Jadi itu beasiswa dari pemerintah. Dari Kemendikbud kalau nggak salah ya. Jadi bidik misi itu untuk beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu sebenarnya, gitu kan. Nah, jadi kalau masuk UGM-nya aku lewat SNMPTN zaman gue. Kalau sekarang mungkin aku lupa SNBP atau apa ya, yang seleksi pakai nilai. Jadi tanpa tes waktu itu. Nah, terus ngurus bidik misinya itu dari sekolah. Jadi sebenarnya kalau di swasta aku kurang tahu, tapi kalau di negeri biasanya ketika sebelum seleksi itu ada pengumuman dari sekolah. Ini siapa nih yang kira-kira mau mengajukan untuk masuk bidik misi gitu kan. Jadi sebelum kita daftar ke kampus kita udah ngurus dulu di sekolah. Nanti sekolah bantu buat ngurusin dokumennya gitu-gitu. Jadi dulu daftar bidik misi memang dari kelas 12 gitu kan. Jadi daftar bidik misi paralel dengan daftar SNMPTN waktu itu gitu. Nah untuk SNMPTN karena aku masuknya lewat jalur nilai, jalur SNMPTN. Jadi persiapannya mungkin kalau dulu itu di tahunku terkenal kalau misalkan kita nggak bisa jaga nilai, nah itu susah tuh. Jadi nilai itu kalau bisa grafiknya naik gitu kan. Terus selain itu kalau bisa cari nilai-nilai tambah. Misalnya kita punya sertifikat nih. Dan untuk lomba-lomba yang misalkan biasanya yang paling kuat itu yang kayak dari Kemendikbud gitu, kayak lomba OSN, Olimpiade, terus lomba karya tulis ilmiah kayak gitu kan. Jadi dulu aku banyak ikut-ikut lomba waktu SMA. Nah mungkin salah satu faktornya itu juga gitu kan. Gitu. Seberapa sering Sir ikut lomba? Seberapa sering sih? Mungkin satu semester minimal 2 atau 3 lah gitu. Oh berarti Sir jagoannya dong di sana? Enggak juga sih, banyak yang jago kayaknya. Oke. Ya, berarti itu salah satu yang mempengaruhi poin buat lulus gitu ya? Gitu. Apalagi kalau sekarang kayaknya kan sekarang ada Puspresnas tuh, Pusat Prestasi Nasional. Nah itu banyak banget lomba-lomba dari situ. Nah kalau bisa
anak-anak SMA yang mau ikut seleksi masuk nilai, ya banyakin lomba-lomba itu aja. Harus juara atau ikut aja, sorry. Kalau misalkan di SNMPTN tuh kayak tahunku kita disuruh masukin sertifikat, ya minimal memang juara sih. Dan biasanya itu minimal mungkin juara di provinsi, gitu. Juara tingkat apa? Pernah di provinsi, tapi kalau nasional juga ada lomba yang pernah juga sih. Apa gitu. sih? Kalau di nasional dulu ada lomba karya tulis kimia dari ITB, alhamdulillah juara 3 nasional. Wow. Nah, kalau olimpiade dulu astronomi cuma sampai provinsi aja, juara 1 provinsi, tapi nasionalnya itu ya, wow banget. Oke, wow, itu wow banget. Hasil sekarang tuh nggak instan gitu. Kita bisa lihat prosesnya, belajarnya seperti apa, bahkan game aja nggak nyentuh, aktif gitu. Jadi teman-teman buat yang mau cari beasiswa mulai dari sekarang nih siapin portfolionya, tanda kutip lah ya, ikut lomba-lomba, belajar yang lebih giat lagi. Siapa tahu bisa ikutin jejaknya Sir Eko. Setelah itu saya dengar juga Sir ini aktif apply LPDP, namun amat sangat disayangkan gagal. Tapi gagalnya itu bukan saat tes tulisnya ya, tapi selalu saat di interview. Nah, boleh Sir ceritakan sedikit nggak soal itu? Boleh sharing-sharing sedikit nggak? Oke. Nah, jadi memang dari waktu S1, karena memang ketika studi S1 tuh, ini kayaknya tracknya memang aku lebih cocok di akademisi. Karena waktu zaman S1 tuh, ya kalau lomba pun juga banyak lombanya kayak karya tulis ilmiah, dan juga emang tertarik di bidang akademik gitu kan ya. Emang waktu itu juga tidak ada gambaran buat, akan ke dunia profesional, kerja di BUMN atau kerja di perusahaan korporat gitu kan. Nah, jadi emang dari awal udah ada niatan buat lanjut S2 gitu, sehingga ya udah ada persiapan lah gitu kan, dari sebelum lulus udah ada persiapan, kontak-kontak alumni, coba cari-cari kampus tujuan gitu. Nah, alhamdulillah ketika lulus 2023, terus udah mulai persiapan berkas, mulai daftar-daftar kuliah itu 2024. Alhamdulillah waktu itu kampus pertama daftar, dan memang itu kampus tujuan dari awal, University of Michigan Ann Arbor di US. Nah, itu nuclear engineering juga master itu. Alhamdulillah waktu itu dapat LOL. Jadi daftar pertama, alhamdulillah langsung dapat letter of acceptance gitu kan. Nah, cuma karena waktu itu aku daftar kampusnya dulu, terus paralel dengan LPDP. Nah, jadi LPDP-nya paralel. Jadi LPDP-nya ngambil yang jalur reguler. Nah, jadi LPDP itu ada beberapa jalur, dan itu tiap tahun sebenarnya berbeda-beda gitu ya. Tapi secara umum tuh ada jalur yang reguler. Jadi reguler itu nanti kita ada tes skolastiknya. Terus ada jalur yang LOE. Jadi kalau kita punya LOE, itu nanti tanpa tes. Jadi kita dari seleksi berkas langsung wawancara. Nah, untuk yang LOE ini ada beberapa juga, ada yang reguler, ada yang PTUD. Nah, kalau PTUD itu perguruan tinggi unggulan dunia. Jadi emang kampus-kampus yang masuk list 25 besar di dunia yang LPDP punya gitu kan. Nah, dari situ. Nah, awalnya sebenarnya University of Michigan tuh masuk list PTUD. Cuma karena memang aku daftarnya paralel, jadi aku belum dapat LOE. Jadi daftar LPDP dulu, seleksi berkas, baru LOE-nya keluar gitu kan. Gitu. Terus alhamdulillah akhirnya ikut tes skolastik, alhamdulillah lolos juga sampai akhirnya interview gitu kan ya. Mungkin karena itu first trial LPDP, jadi ya mungkin kurang persiapan lah ya di interviewnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang, akhirnya belum lolos. Nah, terus karena waktu itu sudah lolos UMich kan, University of Michigan, aku coba daftar lagi tuh LPDP selanjutnya yang PTUD, karena kan masih masuk list tuh Michigan. Jadi daftar, terus tanpa tes, udah ke wawancara. Menurutku untuk yang kedua ini aku daftar di periode 1 2025. Nah, itu PTUD itu. Nah, itu tuh persiapannya udah matang, udah latihan juga, tapi kalau waktu itu belum lolos, nilainya tipis sih waktu itu. Nah, aku punya mentor juga kan, waktu itu diskusi ini kenapa ya, karena waktu itu emang tahun 2020 itu banyak masalah sih, kayak waktu itu ada yang dari Trump untuk nge-halt, untuk pengajuan visa dan lain-lain gitu. Mungkin salah satunya itu gitu. Akhirnya gagal gitu kan, coba ngomong ke kampus, akhirnya aku dapat defer dari University of Michigan. Itu apa? LOE-nya. Jadi LOE-nya dapat defer. Jadi artinya kan sebenarnya LOE itu berlakunya 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun kita nyari beasiswa dan segala macam kan. Terus tapi kalau kita nggak dapat, ya kita dikasih kesempatan biasa sama kampus untuk diperpanjang LOE-nya buat tahun depan gitu. Status kita masih keterima, ya kita tinggal nyari beasiswanya gitu kan. Udah coba juga nyari beasiswa di kampus, tapi ternyata mereka nggak ada menyediakan buat international student waktu itu sayangnya, dan ada tapi parsial. Ya US tuh mahal ya. Akhirnya ya coba daftar lagi tuh ketiga kalinya. Tapi untuk daftar 3 kalinya ini nggak University of Michigan, ada program dari BRIN waktu itu. Jadi program kerja sama BRIN sama salah satu kampus di US, Oregon State University. Nah, ini sama juga, dia fast track tapi S2, S3 di situ. Aku coba kontak, kebetulan ada alumni yang jadi dosen di sana. Coba kontak, udah coba dikonekin sama profesornya, alhamdulillah dapat LOE juga. Keluar LOE-nya, tapi kebetulan LPDP masih belum lolos. Masih di sama di tahap wawancara. Nilainya juga masih tipis gitu. Kayak gitu.
Nah, oke. Nah, dulu tuh mungkin dari start pertama itu mencoba persiapan dari mulai S1 gitu ya. Sebelum lulus malah gitu kan. Jangan nanti siap-siapnya setelah lulus karena menurutku untuk kita bisa studi lanjut itu persiapan panjang. Pertama dari segi IPK gitu ya. Nah, banyak banget beasiswa-beasiswa itu yang syaratnya itu IPK at least minimal 3. Nah, kalau kita udah punya IPK di bawah 3 itu biasanya susah tuh nyari beasiswa gitu kan. Bahkan beberapa beasiswa yang prestis itu bisa di atas 3,5 gitu kan IPK-nya harus gitu kan. Kalau LPDP sendiri itu 3. Jadi at least ya teman-teman harus bisa jaga nilai kan dari semester 1 kuliah sampai semester akhir, kalau bisa jangan di bawah 3. Terus yang kedua itu keaktifan juga ya. Keaktifan ini misalkan nih kita di kuliah tuh ngapain sih? Kita aktif riset kah, atau kita kemudian aktif ikut lomba-lomba, atau kita aktif ikut project kan dosen dan seterusnya. Nah itu tuh berpengaruh karena ketika kita mau daftar kuliah S2 atau beasiswa itu pasti kita akan buat yang namanya statement of purpose atau kayak motivation letter lah gitu kan. Nah di situ kan kita bakal jelasin, oh ini background kita ini, kita pernah punya pengalaman riset apa, kita tertarik di mana, kita punya pengalaman conference kah, lomba kah, atau apapun itu di kuliah. Dan itu tuh biasanya itu yang dilihat sama tim penyeleksi gitu kan, gitu kan. Nah terus kemudian yang ketiga adalah relasi sih gitu, perkuat relasi sama alumni. Karena biasa info-info kayak gitu tuh apa ya, info-info A1 itu banyak dapat alumni gitu kan. Oh misalkan nih U Michigan baru buka nih, ada profesor yang butuh mahasiswa ini gitu kan, atau ada project apa nih di kampusnya gitu. Aku banyak dapat info-info beasiswa dari grup alumni. Jadi kayak misalkan bahkan sebelum aku lulus pun aku udah kontak-kontak alumni buat kayak dimasukin di grupnya lah, ada grup kayak misalkan ya grup alumni untuk mereka sendiri kan, tapi aku boleh masuk kayak gitu. Jadi banyak dapat info-info dari situ. Terus kayak follow IG itu banyak tuh, ada Indonesia Beasiswa, IND Beasiswa atau yang lain-lain lah, banyak lah akun-akun IG itu yang sering sastra beasiswa. Jadi kalau ada beasiswa yang baru open dari situ kayak gitu. Terus juga bahasa Inggris karena kan memang syaratnya kalau mau kuliah apalagi keluar negeri harus ya TOEFL atau IELTS kan kayak gitu. Kayak gitu sih tips-tipsnya. Oke, berarti siapin dari sebelum lulus bahkan ya? Sebelum lulus gitu. Gimana? Dan itu nggak bisa dikebut semalam gitu kan. Jadi emang harus punya apa ya istilah master plan lah gitu. Plan A, plan B ya itu. Dan ini penting juga sih, lupa. Kita harus punya plan A, plan B. Karena ya kayak misalkan aku kemarin ketika daftar Michigan misalkan nggak lolos gitu kan. Ya ada plan A, plan B-nya. Jadi ketika kita nggak lolos satu, ya jangan berhenti di situ. Ya kita coba-coba yang lain seperti itu. Siswanya atau sekolahnya kayak dia informasi kayak alumni belum ada yang daftar, dia mau mencoba jadi pionir gitu. Oke. Kalau itu sebenarnya bisa ya tadi kan media sosial tuh banyak kan gitu. Ikut forum-forum atau beasiswa. Nah, ini fun fact juga. Jadi sebelum aku lolos PhD tahun 2024, aku pernah ikut yang namanya bootcamp PhD. Padahal waktu itu aku belum ada niatan daftar PhD. Aku tuh emang 2024 tuh masih emang ya udah mau memperjuangkan master kan di Michigan itu. Tapi waktu itu ada nih yang buka gitu kan bootcamp itu kalau nggak salah dari Indonesia Mengglobal. Mereka buka bootcamp PhD 2 bulan. Jadi di situ kita bakal ada mentoring tuh gimana sih caranya biar kita bisa dapetin supervisor, gimana caranya kita bisa nulis gitu kan, research proposal atau kita nulis motivation letter. Nah, itu tuh diajarin di situ. Nah, padahal waktu itu aku belum ada niatan buat PhD. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kita belum ada nih role model nih atau kita belum tahu alumni belum ada di sana atau sekolah atau kampusnya juga minim informasi gitu kan. Kita coba cari sendiri aktif gitu kan. Ya udah aku coba cari-cari di IG, ketemu tuh Indonesia Mengglobal, ada PhD bootcamp. Akhirnya di situ dapat mentor juga, di situ akhirnya dapat edukasi banyak lah tentang step-step buat kita bagaimana bisa dapatin beasiswa PhD gitu-gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah kepake gitu. Wah, meskipun waktu itu tuh belum kepake karena waktu itu emang niatnya masih master dulu gitu kan. Tapi ternyata waktu kemarin persiapan buat ke Kifat ini ya aku pakai materi-materi itu. Oh, gini caranya nulis riset proposal, oh gini caranya nulis motivation letter, oh gini caranya kontak dosen untuk jadi supervisor gitu. Jadi aktif sendiri aja gitu. Jangan nunggu orang lain gitu. Oke, berarti aktif ikut forum dan sekarang sosial media udah banyak. Iya, benar, udah banyak influencer apalagi sekarang kayak banyak lah gitu kan, ada influencer yang ngasih beasiswa kayak gitu. Ya udah mulai banyak sih. Boleh diceritain gimana menemukan beasiswa ini dan gimana sih cara dapetinnya gitu. Terus dari mana ini infonya sih sebenarnya? Nah ini menarik sih. Ini salah satu juga. Tadi kan aku sempat singgung relasi itu penting kan gitu. Komunikasi dengan alumni atau punya teman juga. Jadi aku dapat info. Aku dulu tuh nggak tahu bahkan ada King Fahd University gitu kan, dan bisa riset nuklir juga aku nggak tahu gitu kan, di Arab Saudi, di Timur Tengah gitu kan. Dulu kan kiblatnya aku memang US, Europe gitu-gitu. Nah itu ada alumni
ada alumniku yang postdoktoral di sana, plus ada senior teman seangkatanku tuh yang udah duluan nge-apply di sana. Oke. Jadi waktu itu ya itu karena aku juga kontak dengan teman-teman yang alumni kan gitu, ngobrol-ngobrol, dia tanya kan gimana kabarnya ke US, jadi berangkat nggak dan seterusnya gitu kan. Ternyata qadarullah itu gagal gitu kan kemarin waktu ke US. Akhirnya dia bilang, oh ini ada yang buka loh gitu kan. Ini baru ada buka nih program baru gitu, direct PhD. Nah dia sebenarnya program baru juga direct PhD ini, baru 2 tahun terakhir lah gitu kan. Gitu kan. Jadi kita bisa nih dari S1 buat lompat ke S3 gitu kan. Dan kebetulan ada pusat studi nuklir di King Fahd gitu. Nah dari situ dia bilang ya udah kalau misalkan kamu memang tertarik, coba chat profesor ini gitu kan, tanya kesempatannya. Ya udah, akhirnya dapat kontak profesornya, coba kontak profesornya, dan akhirnya profesornya welcome kan. Ya udah direkomendasikan buat daftar. Ya udah akhirnya daftar dan alhamdulillah programnya prosesnya cukup lancar, terus alhamdulillah dapat LOE, keterima dan berangkat kayak gitu. Oke. Apa aja sih yang dites dari beasiswa? Kalau kemarin itu tesnya ada 1 seleksi berkas, kemudian kedua interview, cuma 2 itu aja sih. Jadi kita input berkas kayak motivation letter, IELTS, terus juga ya CV dan seterusnya itu. Terus setelah kalau lolos nanti kita dapat panggilan interview. Dan nanti kita di interviewnya ya seputar tentang riset aja sih, kayak kita punya pengalaman riset apa, kamu nanti mau riset di mana, udah kontak profesor atau belum, nah itu penting banget. Jadi waktu di interview itu juga ditanya, kamu udah ada kontak siapa nih di kampus gitu kan. Karena aku udah kontak duluan, ya udah aku sebut namanya, terus ya udah alhamdulillah smooth, interviewnya alhamdulillah lolos gitu. Oke. Dan itu langsung dari S1 ke S3? Iya, itu langsung dari S1 ke S3. Oke, wow. Berarti itu nama programnya apa sih kalau nggak salah? Direct PhD. Direct PhD. Yeah. Oke. Dan udah berapa lama di sini? Baru 1 semester alhamdulillah. Semester. Berapa? Ini lagi liburan summer. Oh, lagi liburan summer. That's why beliau bisa datang hadir ke sini buat sharing-sharing gitu. Sampai berapa semester di sana? Nah, sebenarnya kalau dari program itu 5 tahun, 10 semester. Cuma kemarin ketika orientasi di kampus, kalau di departemenku, Mechanical Engineering, itu mereka tidak membedakan antara direct PhD dengan PhD. Nah, kalau PhD nomor sebenarnya 4 tahun. Nah, tapi mereka memang merekomendasikan kita tidak membedakan antara PhD dengan direct PhD. Jadi secara waktu sebenarnya sama. Mereka mencanangkan 4 tahun atau 8 semester. Tapi kalaupun misalkan ada hal-hal yang kemudian memungkinkan student ini untuk extend sampai 10 semester itu, ya itu nggak masalah gitu. Nanti ada skenario-nya seperti itu. Oh, oke. Dan Sir ambil riset apa di sini, Sir? Risetnya nuklir, di nuklir multifisika nuklir. Gitu. Boleh sedikit share, Sir? Ya, jadi ketika masuk KVPM, ngambil Itu Mechanical apa, Engineering, apa? KVPM tuh. Itu nama kampusnya. Oh, oke. King Fahd University of Petroleum and Mineral. Oh, oke. Orang-orang biasa singkatnya KFUPM aja. Oke, siap, Sir. Kepanjangan gitu kan. Nah, jadi secara degree Mechanical Engineering, ya PhD in Mechanical Engineering. Terus konsentrasi itu di thermofluid. Ya, thermofluid itu bahas tentang perbedaan panas dan aliran gitu kan. Nah, risetnya itu di nuklir multifisik karena aku punya background fisika nuklir di S1 dan kemudian ketika ngobrol sama supervisor juga, profesor di sana, memang mereka punya pusat riset studi nuklir dan memang ada konsentrasi yang ke arah multifisika. Jadi kita membahas tentang fisika apapun gitu, bisa perpindahan panas, fisika reaktor dan segala macam untuk kita lakukan satu riset bersama atau namanya coupling lah istilahnya. Oh, gitu. Universitas ini selain menuntaskan pendidikan apa, Sir? Ya pertama riset di nuklir ya, karena kalau untuk project di dalam kampusku sendiri itu ada project kerjasama sama salah satu kampus di Eropa di PSI. Itu PSI itu di Swiss, PSI Institute di Swiss. Itu mereka ada project buat desain reaktor nuklir dari 2 kampus itu. Nah, goalsku di sana adalah ya aku bisa berpartisipasi di situ. Jadi aku punya experience untuk riset bareng untuk merancang satu reaktor nuklir. Sir bakal jadi profesional di sana atau baru di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang cukup tricky ya. Ya, harapannya dalam jangka panjang tentu dari dulu kenapa aku milih LPDP karena memang aku punya rencana buat impianku tuh kayak aku pengen terlibat di pembangunan PLTN untuk Indonesia, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan. Tetapi apakah langsung pulang ketika setelah lulus PhD atau gimana, ya itu nanti ada skenario-nya gitu kan. Tapi harapan panjangnya besar, ya pasti ingin berkontribusi lah untuk Indonesia gitu kan. Mungkin ya bakal ke Indonesia, tapi kapannya kita lihat nanti gitu. Oke, tetap ada keinginan untuk berkontribusi. Keren banget, Sir. Oke, so terakhir mungkin sebagai penutup, misalnya kalau Sir bisa ngomong ke anak muda yang punya mimpi seperti Sir, dan mungkin dulu punya latar belakang ataupun yang mirip-mirip seperti Sir juga, dan mereka tuh banyak yang ragu gitu, apakah
kita punya layak nggak sih mimpi besar gitu? Apakah kita bisa kayak gitu? Apa yang Sir mau sampaikan? Mungkin yang perlu aku sampaikan adalah mungkin aku bisa sampai di titik ini tuh bukan karena aku sendiri gitu ya, ada support dari keluarga. Nah, dan seringkali itu yang menjadi penghalang bagi beberapa orang gitu kan. Misalkan ini dia dia udah punya impian ABCD, tapi ternyata keluarganya nggak dukung. Jadi yang bisa aku sampaikan adalah coba komunikasikan keluarga dengan baik-baik gitu. Jadi misalkan kita punya rencana plan A, B, C dan segala macam, kita komunikasikan dengan keluarga dan diskusi gimana caranya biar keluarga ini kompak gitu kan. Jadi orang tua itu mendukung apa yang anaknya ini mau gitu kan. Karena aku sampai di sini juga itu berkat dari support orang tua. Ya mungkin orang tua nggak ngasih support berupa finansial atau biaya segala macam, tapi orang tua tuh supportnya gitu kan. Mereka tuh support. Aku mau ngambil apa mereka support. Mereka bagus. Mereka berdoa segala macam. Jadi akhirnya itu membuat aku semangat gitu kan. Nah masalah kemudian takut gagal atau enggak, ya memang ini jadi problematik di misalkan kondisi yang sama kayak aku kayak menengah ke bawah gitu kan. Tapi sekarang tuh program tuh udah banyak, ada bidik misi, ada beasiswa dan lain-lain gitu kan. Dan ini prosesnya panjang. Jadi kalau misalkan kita sudah sadar bahwa keadaan ekonomi kita tuh nggak menguntungkan, ya kita tuh harus bener-bener dari awal kita harus semangat gitu kan ya, dari SMP SMA kita harus bisa belajar dengan baik gitu, kita bisa berprestasi. Nah kalau kita udah berprestasi itu pasti banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Jadi intinya ya jangan patah semangat. Terus yang paling penting adalah pesan yang paling aku ingat dari beberapa seniorku dulu waktu SMP bahkan sampai kuliah itu adalah hidup ini tuh penuh ketidakpastian gitu. Tapi sebaik-baik ketidakpastian itu adalah perencanaan. Jadi mau apapun kondisinya, mau kita gagal, mau kita nanti sukses atau segala macam, rencanain aja dulu gitu. Planning aja dulu gitu kan. Misalkan kita mau kuliah ke luar negeri, tapi kita anak tukang becak misalkan, planning aja dulu. Karena dengan planning kan kita bakal tahu tuh, ini stepnya A, B, C, D nih. Kita habis ini harus ngambil apa, habis ini harus apa, segala macam. Mau itu berhasil atau enggak, mau itu berat atau enggak, yang penting planning aja dulu gitu. Gitu sih. Oke, berani membuat plan dan action. Iya benar, do action. Gitu. Oke, itu saja dari bincang-bincang kita pada kali ini. Thank you Sir Eko udah mau makasih juga. berkesempatan sharing-sharing ke learners yang ada di sana. Semoga ini bisa membantu dan menyemangati learners yang ada di sana buat berani mulai mencoba gitu. Oke, sekian dari Everybody Somebody kali ini. See you on the next part. Bye-bye. Bye.